pertama, arti kode-kode kelulusan P3K tahap 2. Karena ada istilah-istilah kode-kode baru yang muncul di P3K tahap 2 ini ya. Kemudian yang kedua, kapan dilakukan optimalisasi P3K? Dan ini banyak sekali ditanyakan teman-teman terkait situasi dan kondisi masing-masing. Apakah nanti kalian masuk di kesempatan lewat jalur optimalisasi ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga, adakah kesempatan lulus P3K untuk jabatan tampungan? Nah, ketiga topik ini akan kita bahas di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya agar tidak gagal paham karena penjelasannya memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Oke, sebelum saya membahasnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai kode-kode kelulusan untuk P3K tahap 2 ini. Nah, buat teman-teman yang sudah instansinya sudah mengumumkan hasilnya, pasti akan muncul pengumuman seperti ini ya, dan di dalamnya ada keterangan seperti ini juga, kode lulus dan arti-arti kode lulus ini. Nah, kode lulus ini tiap instansi juga berbeda-beda ya. Ini contohnya di instansi Madiun ada kode lulus seperti ini, dan ini contoh untuk instansi Magetan itu ada kode L hanya L saja, kemudian R2, R3, R3B, R4, kemudian ada TH, TMS, APS, dan DIS. Kita lihat di instansi Madiun ini ada kode L2. Nah, ini ada kode L2 ya. Oke, kita bahas arti kode yang pertama. Itu kode L, berarti peserta lulus menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kemudian ada L2. Jadi nggak hanya L saja, di sini ada kode L2 ya. Artinya, peserta lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, ini masuk di pertanyaan kedua nanti ya, kita bahas ada kode L2 yaitu lulus di jalur optimalisasi. Kemudian ada kode R2 yaitu peserta XTHK 2 menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kemudian kode R3 peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kemudian selanjutnya ada kode R3B. Wah, peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 seleksi P3K tahap 2. Jadi kode R3B ini peserta yang seharusnya bisa mendaftar di P3K tahap 1, kemudian karena sesuatu hal misalnya karena gagal di seleksi administrasi atau yang pertama itu tidak mendaftar ya, itu dan masuk mendaftar di P3K tahap 2, dia akan dapat kode R3B yaitu peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 pada seleksi P3K tahap 2. Kemudian ada R4. Nah, ini peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Jadi peserta yang hanya memiliki syarat bekerja pada instansi pemerintah secara 2 tahun berturut-turut itu dapat kode R4. Kemudian ada kode TH, peserta tidak hadir. Kemudian TMS, peserta tidak memenuhi syarat.
Kemudian APS, peserta mengajukan pengunduran diri, dan DIS itu peserta yang didiskualifikasi. Nah, kira-kira teman-teman bisa melihat hasilnya ya jika instansi sudah mengumumkan. Nantinya teman-teman masuk di kode mana nih? R2, R3, R3B, atau R4. Nah, kode-kode dari nomor 3 sampai nomor 6 ini apabila teman-teman tidak mendapatkan kode garis miring L atau L2 itu berarti teman-teman nanti akan diusulkan ke P3K paruh waktu ya. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, tapi di sini ada kode L2 ya yang nantinya akan dilakukan optimalisasi. Nah, kira-kira nih walaupun teman-teman statusnya R2, R3, R3B, R4, kira-kira masuk enggak sih di lulus lewat jalur optimalisasi ini? Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Oke, selanjutnya, kapan dilakukan optimalisasi P3K? Nah, pengertian dari optimalisasi P3K itu sendiri yaitu optimalisasi P3K dilakukan setelah pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2. Ini berarti setelah hasil seleksi tahap kedua diumumkan ya teman-teman. Dan di situ terlihat formasi yang masih kosong akan diisi melalui mekanisme optimalisasi. Memberikan kesempatan bagi pelamar yang memenuhi syarat dari tahap sebelumnya. Oke, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai optimalisasi P3K. Jadi, pengumuman kelulusan tahap 2 itu akan dilakukan optimalisasi setelah pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2 selesai. Kemudian jika terdapat formasi yang kosong, formasi yang tidak terisi pada tahap seleksi sebelumnya akan dihitung, kemudian akan diverifikasi kembali. Nah, kemudian di tahap mekanisme optimalisasi itu, pelamar yang memenuhi syarat dari tahap sebelumnya termasuk mereka yang memenuhi nilai ambang batas tetapi belum lolos karena peringkat akan berpeluang untuk diangkat melalui mekanisme optimalisasi. Nah, gimana nih teman-teman punya gambaran? Apakah teman-teman instansinya ada kemungkinan nih formasi kosong atau yang seperti ini? Bisa ya buat gambaran. Kemudian tujuan dari diadakannya optimalisasi itu adalah untuk mengisi kekosongan formasi dan memberikan kesempatan kedua bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K 2024, baik yang terdaftar dalam database BKN maupun yang tidak. Nah, di sini di poin ini baik yang terdaftar dalam database BKN maupun yang tidak, buat teman-teman yang masuk di kategori R4 memiliki kesempatan ya untuk mengisi kekosongan formasi jika memang formasi jabatan yang teman-teman lamar itu kosong, belum ada yang memenuhi persyaratan, teman-teman bisa direkomendasikan untuk lulus P3K tahap 2 ini lewat jalur optimalisasi. Nah, oke. Jika teman-teman seorang tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K 2024, perhatikan ya pengumuman hasil tahap 2 dan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme optimalisasi yang akan diumumkan setelahnya. Ini menurut RRI ya. Oke, jadi gimana nih teman-teman untuk kelulusan lewat jalur optimalisasi P3K? Apakah instansi teman-teman kira-kira cek ya, adakah formasi yang kosong belum terisi? Nah, itu yang nantinya akan dilakukan optimalisasi dan siapa saja yang bisa mengisi
atau yang bisa masuk di di optimalisasi ini bisa dari R2, bisa dari R3, bisa di kategori R4 juga jika memang formasinya ada. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga mengenai adakah kesempatan lulus untuk jabatan tampungan. Nah, jadi yang kemarin itu teman-teman jabatannya masuk di jabatan tampungan, perhatikan ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan jabatan tampungan pada seleksi P3K ini? Jadi jabatan tampungan P3K adalah jenis jabatan operasional yang disediakan untuk menampung peserta honorer seleksi P3K yang formasi jabatannya tidak diusulkan oleh instansi. Jabatan ini muncul pada seleksi P3K tahap 2, terutama untuk mengakomodasi mereka yang terdaftar dalam database BKN dan memenuhi syarat pada seleksi administrasi tahap 1. Jadi, misalnya nih teman-teman seorang guru honorer, tetapi belum memiliki serdik atau belum memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai seorang guru, tetapi teman-teman masuk di database BKN pada pendataan tahun 2022 itu akan downgrade ya, pindah ke teknis dengan memilih atau mendapatkan jabatan tampungan. Seperti itu ya, karena banyak sekali yang pendaftar di seleksi P3K tahap 2 yang seperti ini. Nah, tujuan jabatan tampungan ini adalah untuk memastikan bahwa honorer yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam database BKN namun tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1 tetap bisa diakomodasi dalam rekrutmen P3K. Nah, jadi seperti itu ya, mendaftar di tahap 1 itu tidak bisa, tetapi teman-teman sudah masuk di pendataan database BKN tahun 2022. Nah, ini akan masuk di jabatan tampungan. Kemudian kriteria peserta jabatan tampungan itu adalah peserta yang masuk dalam jabatan tampungan biasanya adalah tenaga non-ASN aktif yang telah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus selama minimal 2 tahun terakhir. Kemudian jabatan yang ditawarkan itu, jabatan tampungan umumnya adalah jabatan operasional yang mendukung kelancaran operasional instansi seperti pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Memang untuk jabatan tampungan itu hanya tersedia formasi ini saja. Kalau teman-teman misalnya kemarin yang bukan jabatan tampungan ya, itu bisa memilih seperti pengadministrasi perkantoran. Tapi kalau teman-teman masuk di jabatan tampungan tidak muncul pilihan pengadministrasi perkantoran, hanya tersedia jabatan ini saja ya. Perbedaan dengan jabatan formasi. Jabatan tampungan berbeda dengan jabatan formasi yang dibuka pada seleksi P3K. Jabatan formasi adalah jabatan yang memang sudah direncanakan dan dibuka oleh instansi. Sementara jabatan tampungan adalah upaya untuk menampung peserta yang belum mendapatkan formasi. Jadi kalau teman-teman melamarnya bukan jabatan tampungan, nanti akan tersedia formasi di instansi A, B, C, D. Kalau jabatan tampungan yang seperti tadi saya contohkan seorang guru yang terdaftar di database BKN namun tidak bisa mengikuti seleksi P3K di tahap 1 akan masuk di jabatan tampungan tanpa menunjukkan lokasi ya. Tidak ada tertulis lokasi misalnya instansi A, B, C, D itu tidak ada karena memang jabatan tampungan adalah untuk menampung saja. Kemudian status di jabatan tampungan. Honorer yang ditempatkan di jabatan tampungan akan berstatus sebagai P3K dengan perjanjian kerja bukan PNS. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Jadi itulah
arti kode-kode kelulusan P3K tahap 2, kemudian kapan dilakukan optimalisasi P3K, dan adakah kesempatan lulus untuk jabatan tampungan. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman mendapatkan pengumuman yang terbaik ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video.